Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Dan syukur bila kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, tak lupa salawat serta salam semoga selamanya tercurah kepada baginda Rasul ani habibana wa nabiyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita tidak lepas dari kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Banyak hal yang diberikan oleh Allah yang berupa kenikmatan yang harus disyukuri oleh kita sekalian. Apa itu syukur? Apa itu makna syukur? Makna syukur adalah sorful abdi jami amaan amallahu alaihi ila ma khuliqa li ajlih. Yang disebut syukur itu adalah menggunakannya seorang hamba terhadap kenikmatan-kenikmatan Allah yang telah diberikan kepadanya, digunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Itu namanya adalah syukur. Sebagai contoh bahwa kita diberikan sehat oleh Allah, diberikan afiat, bil khusus diberikan panjang umur. Kemudian sehat, afiat, panjang umur tersebut yang notabene-nya adalah nikmat dari Allah, kita manfaatkan untuk pengajian, kita manfaatkan untuk melaksanakan ibadah sholat, maka pelaksanaan ibadah tersebut adalah bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, ada 6 hal, kata Sayyidina Ali, merupakan nikmat yang paling besar. An-ni'amu sitatu asya'a, kata Sayyidina Ali. Nikmat-nikmat itu ada 6 macam. Yang pertama adalah al-islamu, Islam. Islam ini merupakan kenikmatan yang paling besar. Kenapa disebut kenikmatan yang paling besar? Karena dengan Islamlah kita mengetahui, karena dengan Islamlah kita ini agamanya diterima oleh Allah. Satu-satunya agama di zaman sekarang yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Maka keislaman kita ini merupakan satu kenikmatan yang sangat besar yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu iman bagaimana? Iman, kalau Islam sudah dikatakan, maka iman ini include di dalam Islam. Sebab Islam artinya adalah pasrah, iman artinya adalah percaya. Kalau orang sudah pasrah, sudah tunduk, berarti di dalamnya sudah ada kepercayaan. Maka Islam, cukup dengan Islam itu merupakan kenikmatan yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kenikmatan yang paling besar, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dia mengatakan bahwa Sayyidina Umar yang mengatakan keterangan ini, asar ini, wal Qur'anu al-Qur'an. Di Al-Qur'an merupakan nikmat yang paling besar. Kenapa nikmat paling besar? Sebab dengan sebabiah Al-Qur'an lah kita mengetahui mana benar, mana salah, mana ibadah, mana maksiat, mana hal yang diridhai oleh Allah, mana hal yang dimurkai oleh Allah. Itu semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an bagi orang Islam merupakan kenikmatan yang paling besar. Yang ketiga adalah wa Muhammadur Rasulullah. Kangjeng Nabi Muhammad menjadi Rasulnya Allah. Itu pun merupakan nikmat yang paling besar. Di mana kita tahu bahwa Nabi Muhammad cikal bakalnya dunia ini. Nabi Muhammad adalah hamba yang sangat dimuliakan oleh Allah. Kanjeng Nabi Muhammad adalah hamba yang sangat dicintai oleh Allah. Kanjeng Nabi Muhammad adalah hamba yang sangat dekat dengan Allah. Dan Nabi Muhammad diutus jadi Rasul, kita ada di dalamnya sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan diutusnya Rasulullah menjadi Rasul,
itu merupakan satu kenikmatan yang paling besar buat kita. Yang mudah-mudahan keimanan kita, umat Rasul kita ini, mudah-mudahan sampai kita meninggalkan dunia fana dengan status sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, nikmat yang paling besar adalah wal afiatu. Afiat. Apa itu afiat? Afiat adalah sehat jiwanya. Dengan akal kita sehat, dengan jiwa kita sehat, ini merupakan nikmat yang paling besar, yang tidak bisa ditukar dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Jadi kalau badan sehat itu bukan termasuk nikmat yang paling besar, tapi kalau sudah jiwanya sehat, insya Allah ini merupakan kenikmatan yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain dikatakan bahwa yang disebut afiat itu diantaranya adalah al-ilmu, ilmu, kemudian wal ibadatu, ibadah, kemudian rizki dari barang halal, kemudian sobar apabila mendapatkan hal yang tidak disukai, dan yang kelimanya adalah bersyukur atas kenikmatan Allah. 5 hal tersebut ada di alam dunia ini, itu merupakan satu keapiatan yang diberikan oleh Allah terhadap hambanya. Di apiat ini merupakan nikmat yang paling besar. Yang kelima, nikmat yang paling besar adalah wasatru, ditutupi aibnya oleh Allah. Setiap manusia memiliki aib, baik aib yang diketahui oleh dirinya sendiri, aib diketahui hanya oleh keluarganya, aib yang diketahui oleh temannya dan lain sebagainya. Dan semua itu alhamdulillah ditutupi oleh Allah, sehingga kita sampai detik ini masih dihormati, masih dimuliakan, masih dihargai dan lain sebagainya. Karena apa? Karena diantaranya adalah aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah. Dan yang terakhir, nikmat yang paling besar adalah wal ghina anin nas, tidak membutuhkan orang lain, cukup dikerjakan oleh sendiri. Ketika kita berjalan, alhamdulillah bisa berjalan syariatnya dengan kaki sendiri, hakikat digerakkan oleh Allah. Kita makan dengan tangan sendiri, kita minum dengan tangan sendiri, kita melaksanakan apapun alhamdulillah dengan diri kita sendiri. Ini merupakan satu kenikmatan yang paling besar yang harus kita syukuri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dibayangkan, apabila kita berjalan harus digendong, apabila kita makan harus disuapi, apabila kita mau ganti baju harus digantikan oleh orang lain, maka itu merupakan satu beban buat kita di dalam melaksanakan kehidupan di dunia ini. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah, bil khusus nikmat-nikmat yang paling besar ini dengan cara pelaksanaan ibadah kepada Allah. Semakin banyak beribadah kepada Allah, semakin banyak orang tersebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin sedikit ibadah kepada Allah, maka semakin sedikit rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita sekalian termasuk orang-orang yang syakirin, orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.